Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode bernyanyi. Baik, selanjutnya yaitu perkenalan nama-nama anggota. Yang pertama, Dafira Aziatur Rohma dengan NIM akhir 075, yang kedua Dirga Ayu Agustira dengan NIM akhir 155, dan yang terakhir Diana Apriliani dengan NIM akhir 220. Baik, yang pertama di sini ada pengertian metode bernyanyi. Menurut Ridwan dan Awaludin pada tahun 2019, metode bernyanyi merupakan cara pembelajaran yang menggunakan lagu sebagai media utama untuk membantu anak memahami materi. Dalam metode ini, penyampaian pembelajaran dilakukan melalui nyanyian sehingga suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah diterima anak. Nah, sedangkan Hani Pudin dan Astuti pada tahun 2020 itu juga menjelaskan bahwa metode bernyanyi membantu anak usia dini menangkap informasi dengan lebih cepat karena melibatkan irama, pengulangan, dan ekspresi. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Menurut Ansari pada tahun 2019, kegiatan bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini berperan sebagai stimulasi perkembangan kognitif karena melibatkan proses mendengar, mengingat, dan meniru. Nah, aktivitas ini itu membantu anak mengolah informasi secara bertahap melalui ritme dan pengulangan. Sedangkan menurut Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga, penggunaan bernyanyi dalam pembelajaran mendukung gaya belajar anak yang cenderung aktif dan membutuhkan pengalaman langsung. Oleh sebab itu, metode bernyanyi memiliki dasar teoritis yang kuat karena mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan belajar anak usia dini. Berikut tujuan metode bernyanyi. Tujuan metode bernyanyi bagi anak antara lain, yang pertama, memupuk perasaan irama dan estetis. Melalui bernyanyi, anak belajar mengenal irama, nada, dan keindahan musik. Hal ini membantu anak mengembangkan rasa seni serta kemampuan merasakan dan menikmati musik. Yang kedua, memperkaya kemampuan bahasa anak. Lagu biasanya berisi kata-kata sederhana yang mudah diingat. Dengan sering bernyanyi, anak dapat menambah kosakata, melatih pengucapan, serta memahami makna kata dalam kalimat. Yang ketiga, melatih daya ingat atau memori. Saat menghafal lirik lagu, anak secara tidak langsung melatih kemampuan mengingat. Mengingat membantu meningkatkan daya ingat anak secara bertahap. Yang keempat, memberikan kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Saat bernyanyi, anak merasa senang, bebas mengekspresikan diri, dan suasana belajar menjadi lebih ceria. Yang kelima, mendorong anak lebih giat dan termotivasi dalam belajar. Pembelajaran yang disertai dengan lagu membuat anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Hal ini meningkatkan semangat dan motivasi anak untuk mengikuti kegiatan belajar. Yang keenam, membantu proses belajar melalui aktivitas yang menyenangkan atau belajar sambil bernyanyi. Materi pembelajaran dapat disampaikan melalui lagu sehingga anak belajar tanpa merasa sedang belajar. Cara ini membuat anak lebih mudah memahami materi. Yang ketujuh, menciptakan keseimbangan kerja otak sehingga meningkatkan konsentrasi. Bernyanyi melibatkan berbagai bagian otak seperti pendengaran, ingatan, dan emosi. Aktivitas ini membantu otak bekerja lebih seimbang sehingga anak lebih fokus dan konsentrasi saat belajar. Baik, selanjutnya fungsi metode bernyanyi. Dari pendapat Joy Dowling, pembelajaran melalui musik atau bernyanyi berpengaruh positif terhadap dua proses mental, yaitu ada memori deklaratif atau ingatan tentang fakta dan informasi. Artinya anak mampu mengingat dan menyebutkan apa yang telah dipelajari. Contoh dalam metode bernyanyi ini adalah anak menyanyikan lagu tentang angka lalu dapat menyebutkan urutan angka 1 sampai 10. Lalu ada memori prosedural atau ingatan tentang keterampilan dan cara melakukan sesuatu. Anak tidak hanya tahu tetapi juga mampu melakukan. Contoh dalam metode bernyanyi ini adalah saat menyanyikan lagu cuci tangan, anak langsung mempraktekkan gerakan mencuci tangan dengan benar.
Lalu fungsi metode bernyanyi dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kosakata anak. Lagu dengan lirik yang berulang membantu anak mengenal dan mengingat kata-kata baru lebih mudah. Yang kedua, memperbaiki pelafalan atau pronunciation. Anak meniru pengucapan yang benar melalui irama dan pengulangan dalam lagu. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran berbicara atau fluency. Penyanyi membantu anak berbicara lebih runtut dan tidak ragu-ragu. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Kegiatan penyanyi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak lebih berani untuk berbicara. Yang kelima, melatih kemampuan mendengarkan atau listening skills. Anak belajar memperhatikan lirik, irama, dan intonasi. Yang keenam, mengembangkan kesadaran fonemik atau phonemic awareness. Lagu dengan rima dan pengulangan bunyi membantu anak mengenali pola suara dalam kata. Yang ketujuh, mendukung perkembangan sosial dan emosional. Penyanyi bersama melatih kerjasama, bergiliran, serta membantu anak mengekspresikan perasaan. Selanjutnya ada prinsip pemilihan lagu untuk anak usia dini. Dalam metode bernyanyi untuk anak usia dini, beberapa hal penting harus diperhatikan dalam pemilihan lagu untuk anak usia dini, sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman pokok materi menjadi kunci utama. Lagu-lagu yang dipilih harus sesuai dengan konsep pembelajaran yang ingin disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat dengan mudah memahami pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui lirik lagu. Yang kedua, konsep materi dalam lagu haruslah jelas dan terstruktur. Lagu-lagu tersebut sebaiknya memuat konsep-konsep yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak, serta memperhatikan keterampilan yang ingin ditingkatkan, seperti kosakata, pemahaman konsep, atau keterampilan sosial. Yang ketiga, pemilihan nada lagu juga memiliki peran penting dalam metode bernyanyi. Nada lagu haruslah sesuai dengan rentang suara anak-anak dan mudah diikuti, sehingga mereka dapat dengan nyaman menyanyikan lagu tersebut. Yang keempat, penyusunan materi lagu juga perlu memperhatikan keberagaman tema dan variasi ritme untuk menjaga minat anak-anak. Praktik menyanyikan materi dengan lagu merupakan langkah penting dalam memperkuat pengajaran. Yang kelima, pendemonstrasian bersama-sama secara berulang-ulang sangat diperlukan. Guru dapat memimpin demonstrasi menyanyikan lagu secara berulang kali, memberi contoh gerakan atau ekspresi wajah yang sesuai dengan lirik lagu, sehingga anak-anak dapat menirunya dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran. Yang pertama, guru mengetahui dengan jelas isi pokok materi yang akan diajarkan. Tentunya, guru itu sebelum materi yang diajarkan itu harus paham tentang apa isi materi tersebut. Yang kedua, merumuskan dengan benar informasi atau konsep ataupun fakta materi baru apa saja yang harus dikuasai atau dihafalkan oleh peserta didik. Nah, guru juga harus merumuskan tentang bagaimana materi apa saja yang harus dihafalkan oleh peserta didik atau yang akan diajarkan nanti. Yang ketiga yaitu memilih nada lagu yang familiar di kalangan peserta didik. Tentunya guru juga harus memilihkan lagu yang sekiranya itu bisa dipahami dan diikuti oleh anak-anak. Yang keempat, menyusun informasi konsep, fakta, materi yang kita inginkan untuk dikuasai peserta didik ke dalam bentuk lirik lagu yang disesuaikan dengan nada lagu yang dipilih. Nah, ini tuh bisa guru menyampaikan materi atau konsep disesuaikan dengan lagunya tersebut. Yang kelima, guru harus mempraktekkan terlebih dahulu menyanyikannya. Tentunya guru menjadi contoh terlebih dahulu agar anak-anak itu paham dan mengerti bagaimana sih kegiatan ini, bagaimana sih nyanyiannya tersebut. Yang keenam yaitu mendokumentasikannya bersama-sama secara berulang-ulang. Jadi setelah guru mencontohkan bagaimana lagu tersebut itu menyanyikannya, nah
langsung guru melakukan bernyanyi bersama dengan anak-anak secara berulang. Yang ketujuh, usahakan untuk diikuti dengan gerak tubuh yang sesuai. Jadi bukan hanya bernyanyi saja, tapi juga bisa dengan ditambahkan sedikit gerakan atau irama tubuh yang bisa disesuaikan dengan lagunya. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan seputar materi tersebut untuk mengukur apakah siswa sudah dapat menghafal dan menguasainya melalui lagu yang dinyanyikan tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode bernyanyi. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu metode ini cocok untuk digunakan pada kelas kecil. Maksudnya itu mungkin kelasnya yang tidak terlalu banyak siswa. Maksudnya jadi lebih mudah dan lebih efisien untuk dilakukan bernyanyi. Terus yang kedua yaitu dapat membangkitkan semangat belajar para siswa karena suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Tentunya dengan metode bernyanyi ini tuh dapat menyenangkan murid-murid karena kalau terlalu banyak ceramah, guru melakukan materi yang banyak bercerita, ceramah, itu tentunya akan membuat anak-anak suntuk atau malas. Jadi dengan bernyanyi dapat mencairkan suasana kelas. Yang ketiga yaitu membantu guru dalam upaya pengembangan pendidikan karakter. Dan yang keempat, memungkinkan guru menguasai keadaan kelas. Dan yang kelima, lirik lagu dapat digunakan berulang-ulang walaupun pada kelas yang berbeda, tapi dengan materi yang sama. Nah, tentunya dalam metode bernyanyi itu ada kekurangannya. Yang pertama, sulit bila digunakan pada kelas besar. Tentunya jika kelas tersebut banyak siswanya, guru juga sulit untuk menfokuskan bagaimana cara menerapkan metode bernyanyi di kelas tersebut. Yang kedua yaitu hasilnya akan kurang efektif pada anak yang pendiam atau tidak suka bernyanyi. Nah, ini tuh resiko guru ya, terutama untuk anak yang pendiam itu tuh sangat susah, bukan susah, tapi sedikit sulit untuk mengajak untuk bernyanyi seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu dikarenakan suasana yang ramai bisa mengganggu kelas lain. Baik dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode bernyanyi menggunakan lagu sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Metode ini membantu anak memahami materi melalui irama dan pengulangan secara menyenangkan. Kegiatan bernyanyi meningkatkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak. Guru perlu memilih lagu yang sesuai dengan materi dan tahap perkembangan anak. Guru juga harus menyampaikan lagu secara jelas, berulang, dan disertai gerakan agar anak lebih mudah memahami materi. Meskipun metode ini memiliki beberapa keterbatasan, guru tetap dapat menerapkannya secara efektif dengan perencanaan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.